Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, peristiwa Isra Mi'raj adalah kisah Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang sangat singkat dalam satu malam. Hal ini menjadi sangat penting bagi umat Islam. Babe kutip dari channel YouTube Ustadz Hakim Bima bahwa perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari Mekah ke Palestina hingga menuju langit ketujuh dan bertemu para nabi serta diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, dalam kacamata sains pakar astronomis, Profesor Thomas Jamaluddin menjelaskan, dalam lapisan 7 langit dimaksud adalah dengan lapisan-lapisan yang seolah-olah bumi ini dikelilingi oleh bagian dari langit lainnya. Beliau mengatakan Isra Mi'raj mungkin lebih tepat disebut dengan perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu, yang mana kita ini dibatasi dengan dimensi ruang waktu. Banyak yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj cerita dongeng, cerita fiksi, dan sebagainya. Tapi itu terserah mereka percaya atau tidak. Baik sahabat, bagaimana Isra Mi'raj secara ilmiah? Insya Allah sangat menarik. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu dari program Restart Iman yang kemarin itu kita sudah sampai pembahasan tema tentang Tuhan atau ketuhanan, karena kebetulan pas ada momen yang cukup penting bagi umat Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini saya anggap penting untuk diangkat karena rupanya banyak sekali berseliweran di beranda saya konten-konten terkait Isra Mi'raj ini, tapi yang dibahas cenderung aneh-aneh dan ada tendensi atau narasi yang mengarah pada framing ke agama tertentu, terutama agama Islam. Untuk itu, kita perlu memberikan klarifikasi dan hujah agar agama ini tidak gampang dijadikan bahan guyonan, apalagi olok-olokan yang sama sekali nggak bermutu. Kali ini kemasannya agak sedikit berbeda dari biasanya. Judul besarnya saya tulis sebagai tadabbur saintifik, yang tujuannya adalah melakukan pembahasan secara tematik terhadap suatu isu, lalu kita cross-check kevalidannya dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, dan juga dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, bisa berupa data ilmiah, teori saintifik, dan juga perkembangan-perkembangan teknologi termutakhir yang ada. Dan kali ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Jadi mohon disimak videonya sampai habis ya. Isra adalah perjalanan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di area Baitul Muqaddas di Palestina, lalu dilanjut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan multidimensi ke arah Sidratul Muntaha yang berada di langit dimensi ketujuh. Yang menjadi perhatian adalah perjalanan ini berlalu sangat cepat dan ditempuh dalam waktu yang tidak sampai 1 malam, PP ya, pergi pulang. Kontroversi yang terjadi di sekitar kita, kalau saya lihat setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, ternyata masih banyak yang menganggap bahwa Isra Mi'raj ini adalah cerita dongeng belaka. Bahkan ada tendensi penghinaan kepada Nabi. Ya, yang dibilangnya gila lah, halusinasi lah, gangguan psikis lah, yang kalau kita cermati dengan tidak menggunakan kepala dingin, maka itu sudah pasti akan memancing emosi ya. Yang kedua, yang juga cukup kontroversi adalah tentang banyak sekali pertanyaan. Apakah Nabi waktu itu yang berpindah itu hanya rohnya atau pengalaman ruhiyah saja, ataukah beliau itu mengalami perjalanan sama badannya secara fisik? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga banyak sekali yang beranggapan bahwa tujuan utama diperjalankannya Nabi itu adalah untuk bertemu Allah dan menerima perintah sholat 5 waktu. Benarkah demikian? Nah, ini nanti coba kita kaji ya. Dan yang keempat, bagaimana penjelasannya yang masuk akal terkait perjalanan ini? Kan jaraknya itu jauh ya, sekitar 1462 km. Kok bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang dari semalam? Padahal kalau kita dari Jakarta sampai Surabaya saja naik pesawat itu bisa sejam lebih. Padahal dulu kan belum ada pesawat. Belum lagi perjalanan vertikalnya yang ke langit ketujuh. Apakah ini hanya cerita fiksi atau kisah nyata?
Setidaknya itulah 4 isu yang sering kita jumpai ketika kita membahas Isra Mi'raj. Memang syarat akan keimanan dan hal ini pasti akan berseberangan dengan yang tidak mengimaninya. Bahkan sering disebut sebagai dongeng belaka bagi sebagian orang. Ya nggak apa-apa sih, karena kan memang nggak ada paksaan dalam beragama toh. La ikraha fiddin. Untuk itu kita langsung coret saja ya poin pertama, karena rasanya akan lebih cocok kalau kita bahas di segmen Restart Iman yang memang ditujukan untuk membahas keimanan yang sebisa mungkin dibahas secara logis, analitis, dan ilmiah. Silakan bagi yang mau kepo, saya sudah membuat beberapa video terkait Restart Iman di channel ini. Silakan diklik saja link tersemat ya. Oke, berarti kita langsung bungkus saja yang poin kedua, poin ketiga, dan keempat. Kita coba bahas secara komprehensif mungkin melalui ayat-ayat yang ada di Al-Quran, sedikit penjelasan hadis, dan juga dengan fakta-fakta saintifik yang ada di lapangan. Karena memang itulah tujuan segmen kita kali ini ya, minimal ada bau-bau saintifiknya lah. Yuk, capcus. Al-Quran menceritakan perjalanan Isra di surat Al-Isra ayat pertama, dan ini adalah satu-satunya ayat yang menjadi dalil peristiwa ini. Walaupun cuma satu-satunya ayat, tetapi kedalaman maknanya itu luar biasa. Khas diksi Al-Quran banget lah. Kosakatanya itu bagus, kandungan maknanya dalam, terus bisa memberikan ruang eksplorasi yang lebih jauh lagi bagi siapapun yang membacanya dan kapanpun waktunya. Ini adalah ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Bagian pertama dimulai dari Subhanalladzi asra bi abdihi, yang artinya Nabi itu tidak melakukan perjalanan Isra ini atas kemauan beliau sendiri, melainkan diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Tentu saja Allah yang Maha Suci. Terkait bagian ini ada sebagian kalangan tertentu dari luar Islam yang memberikan tuduhan bahwa yang dimaksud abadihi di sini ini belum tentu Nabi Muhammad, apalagi di ayat berikutnya langsung menceritakan tentang Nabi Musa dan Bani Israel, sehingga narasi mereka seolah-olah umat Islam ini ngarang dan main klaim saja. Lawang ceritanya Nabi yang lain kok dibilang kisah nabinya, begitu katanya. Bagaimana kita menanggapinya? Ya, kita coba lanjutkan saja dengan bagian berikutnya ya, yaitu lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailan yang artinya di waktu malam. Jadi jelas perjalanan Isra ini di waktu malam. Bahkan ada sebagian mufassir yang menafsirkan bahwa perjalanannya bukan sepanjang malam, melainkan hanya sebagian malam saja. Karena ada beberapa riwayat yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu ketika pergi sempat menumpahkan bejana berisi air. Ketika beliau kembali, bekas tumpahannya itu masih dalam kondisi basah. Artinya perjalanannya sangat cepat. Lalu lanjut dengan bagian minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau ini sepertinya sudah jelas ya. Starting point-nya itu dari Masjidil Haram, tujuan sementaranya di Masjidil Aqsa. Nah, bagian inilah yang menjawab tuduhan yang tadi, yang menyatakan bahwa yang diperjalankan itu belum tentu Muhammad loh, karena tidak tertulis secara letterleks nama beliau. Padahal jelas Nabi yang tinggal di Mekah waktu itu ya cuma Nabi Muhammad kan. Sedangkan Nabi Musa itu tinggal di Mesir, lalu sempat eksodus ke Palestina melalui semenanjung Sinai ketika dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi jelas, tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar, salah alamat, dan cenderung mengada-ada. Lalu kita lanjutkan di poin berikutnya, yaitu alladzi barakna haulahu, yang artinya itu kurang lebih yang diberkahi sekelilingnya. Artinya apa? Artinya peristiwa Isra ini sudah dikondisikan terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa yang menemani Nabi adalah malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya, dan jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih sekitar 1462 km, atau kalau dibulatkan jadi 1500 kiloan. Sehingga perjalanan itu pastilah sangat cepat, nggak mungkin perjalanan biasa. Akan sangat berbahaya bagi Nabi kalau di sekelilingnya Nabi tidak dikondisikan terlebih dahulu. Dan ini ada hubungannya dengan penjelasan dari hadis yang dinukil dari kitab hadis Imam Muslim. Disebutkan bahwa yang dikendarai oleh Nabi itu adalah buraq, dan buraq ini adalah sejenis dabbah, dan ini sering ditafsirkan sebagai hewan. Teksnya begini ya, bidabbatin abyadha yuqalu lahul buraq, yang dalam perkembangannya justru menimbulkan penafsiran yang aneh-aneh, karena waktu itu kan hewan tunggangan tercepat adalah kuda, maka digambarkanlah sebagai kuda. Setelah dipikir-pikir kok kayaknya kurang cepat ya, ya udah ditambahin sayap biar bisa terbang dan melesat lebih kencang lagi. Tapi kok malah kesannya jadi mirip makhluk mitologi Yunani seperti unicorn atau Pegasus. Jadinya ditambah lagi, diganti kepalanya dengan kepala manusia.
tambah nggak karu-karuan wis. Padahal kalau kita mengacu pada Al-Quran, kata buruk itu satu akar kata dengan barkun, yang artinya kilat atau cahaya yang bergerak sangat cepat. Contohnya seperti yang ada di surat Al-Baqarah ayat 18-19 ya. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu sesungguhnya tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Atau seperti orang yang diberi hujan lebat dari langit yang disertai berbagai kegelapan, petir dan kilat, sehingga jelas hubungannya. Kan Jibril terbuat dari cahaya ya, bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yaitulah barkun atau buruk gitu. Sedangkan yang kedua itu terkait dabbah. Banyak dari kita langsung mengasosiasikan dengan hewan melata seperti yang tadi kita bahas. Padahal kalau di Al-Qur'an itu sifatnya masih sangat umum, seperti yang dijelaskan di surat An-Naml ayat 29 yang menjelaskan bahwa dabbah itu adalah seluruh makhluk berkesadaran ciptaan Allah yang dia sebarkan antara langit dan bumi, yang gak harus berupa hewan melata, apalagi digambarkan sebagai hewan berkepala manusia. Maka hal itu sesungguhnya tidak menemukan pijakan ilmiahnya. Jadi nyambungkan ya, dan sekaligus menjawab pesan kok sepertinya Isra Mi'raj ini mirip dongeng, padahal sesungguhnya tidak demikian cara memahaminya. Justru ini sangat saintifik dan ilmiah. Yang berikutnya adalah bagian akhir di surat Al-Isra ayat pertama ini, yaitu linuriyahu min ayatina, lalu dilanjut innahu huwas sami'ul basir, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Untuk bagian ini kita simpan di akhir pembahasannya, karena nanti nyambung dengan penjelasan terkait Mi'raj yang bakal menjadi kalimat kunci tujuan utama peristiwa Isra Mi'raj ini. Berikutnya kita lanjut tentang Mi'raj. Peristiwa Mi'raj ini dijelaskan di rangkaian ayat mulai dari surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia, itu Nabi Muhammad ya, benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada sungai tempat tinggal. Yakhshas sidrata ma yakhsha. Ketika sidratul muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Mazaghal basaru wa ma tagha. Penglihatannya Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Sehingga nyambung dengan peristiwa Isra yang tadi kita bahas ya, sekaligus menjawab pertanyaan ketiga yang menyatakan bahwa sesungguhnya tujuan utama diperjalankan Nabi melalui Isra Mi'raj ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang benar-benar besar, yang kalau dijelaskan di ayat lain itu dijelaskan bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga atau jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang muttaqin. Kenapa tujuannya itu? Kok bukan perintah sholat 5 waktu? Walaupun secara asbabun nuzulnya memang ada beberapa ayat perintah sholat yang turunnya setelah Isra Mi'raj itu, dan ada juga hadisnya yang menjelaskannya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok mesti diperlihatkan kepada Nabi tentang tanda-tanda kebesaran Allah? Karena hal ini untuk membesarkan hati Nabi pasca wafatnya dua orang terdekat beliau, yaitu Abu Thalib pamannya dan Siti Khadijah istrinya, yang peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Abu Thalib adalah orang yang membentengi Nabi dengan kekuasaannya, sedangkan Khadijah adalah orang yang mensupport Nabi secara moral dan dukungan finansial untuk dakwahnya. Jadi kalau diibaratkan istilah sekarang itu, Nabi itu kehilangan kekuatan militernya dan juga kehilangan investor lah istilahnya, sehingga dakwah menjadi semakin berat di kala itu. Al-Isra ayat 1 dan An-Najm ayat 18 itu sekaligus menjawab pertanyaan kedua, yaitu apakah Nabi waktu itu diperjalankannya hanya rohnya atau jiwanya saja, ataukah dengan badannya. Kata ro'a dan linuriyahu itu merujuk pada penglihatan dengan mata fisik. Contohnya seperti yang ada di surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang miskin. Nah, tinggal pertanyaan terakhir terkait bagaimana penjelasan saintifiknya. Bagaimana mungkin badan fisik manusia kok bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, dan kok bisa sampai menembus langit yang jauh? Secara fisika hal ini
ini bisa didekati dengan dua teori. Yang pertama teori teleportasi dan yang kedua teori multidimensi yang diwakili oleh M-theory atau teori membran ya, yang menyatakan bahwa sesungguhnya alam semesta ini terdiri atas 11 dimensi. Kita ini kan sekarang hidup di dimensi ketiga plus 1 dimensi waktu. Jadi kalau ditambah 6 dimensi maka pas total ada 11. Dan dalam peristiwa Mi'raj itu Nabi itu sampai ke dimensi tertingginya. Tapi jangan dipikirkan bahwa dimensi langit itu nunjau di sana ya. Bukan, bahwa dimensi di atas kita itu ya di sekitar kita ini, seperti halnya dimensinya alam barzah misal. Itu kan diceritakan bahwa orang yang sudah mati, mereka itu masih bisa melihat kita dan ingin sekali hidup lagi untuk beramal. Tapi tidak bisa karena ada barzah yang membatasi. Begitu pula di alam jin. Di Al-Quran dijelaskan bahwa mereka itu berada di tempat di mana mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Dan memang fenomenanya seperti itu, bahwa kalau kita berada di dimensi yang lebih tinggi, maka kita akan bisa melihat ke dimensi yang lebih rendah di berbagai waktu. Makanya ketika di alam barzah itu kan dijelaskan bahwa orang kafir yang sudah mati itu bisa diperlihatkan neraka atau masa depan mereka gitu ya. Dan itu menjadi siksaan teror mental pada jiwanya yang bisa kita sebut juga sebagai azab kubur. Gambaran perpindahan antar dimensi ini, kalau teman-teman pernah melihat film Interstellar, ya kurang lebih seperti itulah ya. Walaupun mungkin nggak akan sama persis, karena memang tidak mungkin melihat dimensi yang lebih tinggi dari kacamata dimensi yang kita tinggali sekarang ini. Time is represented here as a physical dimension. You have worked out that you can exert a force across space-time. They didn't bring us here to change the past. Toward. Could be the coordinates for NASA in binary. In binary, Roger, feeding data. Nah, perpindahan antar dimensi ini dimungkinkan dengan teori teleportasi yang memanfaatkan wormhole atau lubang cacing, atau kalau istilah Al-Qur'annya bisa disebut sebagai pintu-pintu langit, seperti yang dijelaskan di surat Al-Ma'arij, yang dari namanya memang satu akar kata dengan kata Mi'raj, tempat-tempat naik. Siapa yang naik? Para malaikat tentunya. Ini penjelasan ayatnya, yaitu di surat Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. Minallahi dzil ma'arij, dari Allah pemilik tempat-tempat untuk naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Para malaikat dan ruh atau Jibril naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Teori lubang cacing ini digagas oleh Albert Einstein dan Nathan Rosen yang mengemukakan ide bahwa ruang dan waktu itu sesungguhnya memiliki distorsi, dan ini memungkinkan perjalanan dari satu titik menuju titik lainnya dengan sangat cepat. Perjalanan ini dilakukan dengan melewati terowongan atau jembatan yang disebut sebagai wormhole atau disebut juga Einstein-Rosen Bridge yang diambil dari nama-nama penggagasnya yang tadi kita sebutkan. Lagi-lagi contoh ilustrasinya bisa kita lihat di salah satu film science fiction dari MCU ya, Marvel Cinematic Universe, yaitu sequelnya Thor. An Einstein-Rosen bridge is a theoretical connection between two different points of space. It's a wormhole. Jadi secara saintifik hal itu masih sangat mungkin dan sampai sekarang juga masih dilakukan penelitian lebih lanjut dan juga masih menunggu pembuktian-pembuktian terkait teori-teori tersebut. Untuk memandang penjelasan di dalam Al-Quran itu, kita tidak harus memandangnya dengan logika mistis, apalagi sampai disebut sebagai dongeng. Bahkan beberapa kalangan yang saking antipatinya sampai menyebut umat Islam ini adalah umat terbelakang yang mau-maunya dibodohi sama dongeng yang nggak masuk akal. Padahal kalau kita bilang nggak masuk akal itu bisa jadi akal kita saja yang belum masuk. Padahal lagi, tidakkah kita menyadari dan mempelajari bahwasanya Al-Quran itu selalu terbukti ke masa depan, seperti yang dijelaskan di surat Sad 2 ayat terakhir, yaitu ayat 87 dan 88. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain kecuali sebagai peringatan bagi semesta alam. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya setelah beberapa waktu lagi atau di masa depan. Oke, sepertinya cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Sahabat, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan untuk memberikan komentarnya dengan sopan dan bijak. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.